Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Nama saya Aida Anissa Amindaman. Saya merupakan dosen di Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi 10 November. Adapun beberapa mata kuliah yang telah saya ajar selama saya menjadi dosen pada tahun 2014, yaitu mekanika getaran, kinematika dan dinamika teknik, yang merupakan gabungan dari mata kuliah kinematika mekanisme dan juga dinamika teknik pada kurikulum sebelumnya. Kemudian ada menggambar mesin dan ada perencanaan elemen mesin. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran dalam mata kuliah mekanika getaran sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah mekanika getaran sebenarnya mempelajari mengenai konsep getaran dan penyelesaian respon dari sistem 1 derajat kebebasan atau 1 DOF dan 2 derajat kebebasan atau 2 DOF. Kemudian, respon getaran dari sistem ini terbagi lagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, getaran bebas dan getaran paksa, getaran teredam dan tidak teredam, kemudian getaran linier dan getaran non-linier, yang terakhir adalah getaran deterministik dan getaran random. Mata kuliah mekanika getaran ini diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot sebesar 3 SKS. Kemudian pada mata kuliah mekanika getaran akan ada praktikum yang pada beberapa tahun lalu dilaksanakan secara offline, sekarang akan dilaksanakan secara online. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu outcome-based education, di mana berdasarkan kepada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sendiri terdapat capaian pembelajaran lulusan atau program studi, di mana pada mata kuliah mekanika getaran ini capaian pembelajaran lulusan yang termasuk pada mata kuliah ini ada 3, yaitu CPL 1 atau CPL A, CPL 2 yaitu CPL B, dan CPL 5 yaitu CPL E, di mana CPL 1 merupakan kemampuan menerapkan matematika sains dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa pada sistem mekanika. Sedangkan untuk CPL 2 atau B, kemampuan mendesain komponen, sistem, dan atau proses mekanika untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dengan pendekatan analitis, rekayasa, berbasis ilmu dan teknologi mutakhir, dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, serta kemudahan penerapan, dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan terakhir yaitu CPL 5 yang masuk pada mata kuliah ini yaitu kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah mekanika getaran atau disebut sebagai CPMK ada 4, yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar getaran. CPMK kedua, mahasiswa mampu membuat free body diagram dan memodelkan matematik sistem getaran. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisa getaran mekanik pada sistem 1 DOF dan 2 DOF. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merumuskan persamaan gerak dan menganalisa respon getaran sistem tak teredam dan teredam
dalam kondisi bebas eksitasi maupun dengan paksaan dengan berbagai macam eksitasi. Sedangkan hubungan antara CPMK terhadap CPL dapat dilihat pada tabel berikut. Materi ajar yang diajarkan pada perkuliahan mekanika getaran terdapat 5 bab mengikuti referensi Simi Resu Rao. Pada bab pertama akan menjelaskan mengenai konsep getaran. Sedangkan bab 2 mengenai getaran bebas 1 DOF. Bab 3 getaran paksa 1 DOF. Sedangkan bab 4 getaran paksa general 1 DOF dan bab 5 getaran bebas 2 DOF. Materi ajar ini akan terbagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan ini tersusun dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan bisa diakses oleh mahasiswa pada LMS MyITS Classroom. Metode pemberian mata kuliah ini dilakukan dengan metode ceramah menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Kemudian, untuk memudahkan mahasiswa membayangkan aplikasi dari teori yang sedang diajarkan, biasanya saya menampilkan juga dari video yang saya ambil dari YouTube. Kemudian, penyampaian aplikasi dari teori yang diajarkan pada mata kuliah mekanika getaran ini diberikan contoh-contoh penelitian yang telah dilaksanakan oleh tim peneliti dari Laboratorium Rekayasa Vibrasi dan Sistem Otomotif dari Departemen Teknik Mesin sendiri. Proses interaksi yang diterapkan pada mata kuliah mekanika getaran ini menggunakan metode diskusi, santai namun tetap formal. Kemudian ada metode tanya jawab langsung, di mana saya memberikan satu pertanyaan pemicu, kemudian memicu adanya diskusi antara mahasiswa. Metode tanya jawab ini efektif dilaksanakan untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa mengenai teori yang telah diajarkan. Kemudian, bagaimana pemahaman mahasiswa awal sebelum materi tersebut diajarkan pula. Sedangkan bentuk asesmen yang diterapkan pada mata kuliah mekanika getaran yaitu pertama, ujian tulis, di mana ujian tulis ini biasanya diselenggarakan dengan bentuk kuis, kemudian ETS maupun EAS. Bentuk asesmen selanjutnya yaitu berupa presentasi, di mana mahasiswa diberikan suatu case dan diminta untuk menjelaskan bagaimana respon dari sistem yang dikenai suatu gaya tertentu. Kemudian ada bentuk asesmen yang berupa pilihan ganda, di mana asesmen tersebut akan dimunculkan di LMS MyITS Classroom sehingga mahasiswa dapat langsung menjawab melalui MyITS Classroom, sedangkan dosen dapat memantau langsung jawaban mahasiswa. Kemudian yang terakhir, mahasiswa dapat langsung melihat nilai dari ujian tersebut pada MyITS Classroom yang bersangkutan. Kemudian bentuk penilaian yang lain yaitu dari praktikum, di mana mahasiswa melaksanakan praktikum yang dikoordinatori oleh asisten lab dan mahasiswa mengumpulkan data-data dari praktikum dan mengumpulkan berupa laporan dan nantinya akan ada post test.
Keseluruhan asesmen ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian masing-masing asesmen memiliki bobot masing-masing yang bisa dilihat sebagai berikut. Demikian penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment yang ada pada mata kuliah mekanika getaran yang saya ampu. Pada video berikutnya akan ada contoh dari proses pembelajaran pada mata kuliah mekanika getaran yang saya ampu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Sekarang sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kekuliahan kita pada semester ini, yaitu mechanical vibration atau mekanika getaran. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu vibrasi atau getaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Ya, sebenarnya capaian pembelajaran ini ada dua, capaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan ini lingkupnya adalah program studi, yaitu sarjana, di mana sebenarnya ada sampai 1 sampai 11 capaian. Hanya saja pada mata kuliah ini hanya ada 3 capaian lulusan yang terangkum pada mata kuliah mekanika getaran ini. Yaitu CPL pertama, ya di sini ada penerapan dari matematika, sains, dan prinsip rekayasa. Nah, di sini kita akan berhubungan juga dengan matematika, sains juga, dan prinsip rekayasa. Kemudian untuk CPL kedua ini merupakan capaian kemampuan. Jadi mahasiswa diharap mampu mendesain komponen sistem atau proses mekanika. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri itu ada 5 capaian. Di sini nanti bobotnya ada tersendiri, bisa dilihat di RTS. Untuk CPNK pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan membuat free body diagram itu sangat penting sekali, terutama di kehidupan teknik gitu ya. Mata kuliah ini sebenarnya kita bisa melihat kira-kira apa materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari itu ada 5 bab saja sebenarnya. Yang pertama, konsep getaran. Ini yang merupakan CPNK yang pertama tadi, ya. Kemudian bab kedua itu adalah getaran bebas 1 DOF. Nah, tetapi getaran bebas 1 DOF ini ada beberapa subbab lagi, di mana subbab tersebut ada yang tidak teredam dan ada yang teredam. Pada bab yang teredam itu nanti terbagi lagi, ya. Terbagi lagi menjadi beberapa sub DOF, yaitu viscous damping maupun kolom damping, ya. Nah, kemudian bab 1 sampai bab 5 ini mengikuti buku ajar, yaitu Sini Resurau, ya. Autornya adalah, penulisnya adalah Sini Resurau, di mana bukunya berjudul Mechanical Vibration. Nah, kalau terkait dengan evaluasi kita sebenarnya akan ada ujian tulis, ya. Kemudian nanti di tengah-tengah saya akan meminta teman-teman membuat sebuah presentasi juga, ya. Nah, untuk kuis pertama ini biasanya kita lakukan pada minggu keempat, di mana pada minggu keempat ini sudah menyelesaikan konsep getaran dan juga getaran bebas 1 DOF yang tidak teredam, ya. Kemudian pada minggu ke-7 atau ke-8 ini hanya range saja,
bisa dilakukan di minggu ke-7 atau minggu ke-8. Itu ada ETS. Sebelum pada minggu ke-16 ini akan ada remedi kedua. Tetapi tentatif untuk di minggu ke final exam ini bisa diselesaikan pada minggu ke-16, sedangkan pada minggu ke-16 untuk remedi 2 ini bisa dikerjakan pada minggu ke-17. Ya. Nah, sampai di sini mungkin dari capaian pembelajaran dan materi yang akan saya paparkan nanti dan evaluasi ini apakah sudah jelas? Nah, kalau begitu teman-teman sudah siap untuk menerima pelajaran ini? Ya, oke. Pertama, kalau teman-teman mendengar kata getaran, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Bagaimana? Gak apa-apa, silakan. Bolak-balik. Oke. Gerakan yang berulang. Oke, ada lagi? Ya, tepat sekali ya teman-teman. Jadi getaran sendiri itu sebenarnya didefinisikan sebagai gerakan yang berulang. Tadi dikatakan bolak-balik, itu kan berulang, ya. Tepat sekali tadi siapa namanya? Rizal. Oke. Dikatakan tadi gerakan yang berulang ya, atau bisa juga bolak-balik dalam tiap rentang waktu tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat gerakan bolak-balik di kehidupan sehari-hari sangat banyak ya. Nah, salah satu contohnya yang sering kita lihat itu adalah pendulum atau ayunan lah, ya. Yang ayunan yang paling sering kita mainkan waktu masa kecil, ya. Dimana kita lihat pendulum biasanya dari posisi 1 akan bergerak ke posisi 2, kemudian bergerak lagi ke posisi 3, dan akan kembali lagi ke posisi 2 dan kembali ke posisi 1 dan berulang. Nah, ini termasuk merupakan getaran. Dan definisi dari getaran adalah gerakan bolak-balik. Kemudian yang paling sering Anda gunakan di kehidupan sehari-hari yaitu kendaraan. Ya, kendaraan bisa sepeda motor, bisa mobil. Di mobil ada yang namanya suspensi. Nah, kalau kita melihat suspensi ini, ketika roda melintasi suatu lubang atau polisi tidur. Nah, maka nanti roda ini ketika melintasi lubang atau polisi tidur, suspensi ini akan menggerakkan bodi kendaraan ke atas dan ke bawah. Boncing, ya. Boncing ke atas dan ke bawah. Nah, itu gerakannya bolak-balik ke atas dan ke bawah. Nah, itu merupakan sebenarnya aplikasi dari getaran. Ya, jadi sangat banyak sekali sebenarnya aplikasi dari getaran di kehidupan kita. Oke. Kemudian di sini, ya, definisinya tadi sebenarnya adalah oscillatory motion dari body. Kenapa kok bisa bergerak ke bolak-balik? Itu disebabkan adanya disturbance, karena merupakan respon dari disturbance. Nah, sehingga bisa bergerak bolak-balik. Nah, kemudian oscillation ini terjadi karena adanya restoring force, ada gaya restoring. Ya. Nah, kemudian seperti yang tadi saya katakan bahwa vibrations ini ada di mana-mana, termasuk di badan teman-teman sendiri. Ya, contohnya yang di badan teman-teman yang merupakan aplikasi dari mekanika getaran adalah gendang telinga.
Kita bisa mendengar akibat gendang telinga kita bergetar. Kemudian vocal cords, saya bisa berbicara karena ada getaran pada vocal cords saya. Kemudian ketika walking and running kan terjadi gerakan yang berulang. Nah, itu merupakan bagian aplikasi ya dari vibration. Ini tadi yang di vehicle, kemudian rotating machinery dan musical instrument. Itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, hanya saja kalau kita lihat di sini ya, vibrations pada aplikasi ini cenderung bermanfaat untuk kita. Kalau musical instrument adanya getaran itu menyebabkan nantinya melodinya bagus. Ya. Tetapi ketika getaran itu berlebih, maka akan ada efek yang merugikan. Contohnya apa? Contohnya noise. Misalkan kipas angin kita di rumah, ya, kipas angin kita di rumah berputarnya tidak seimbang, terus terjadi getaran yang berlebihan. Nah itu kan pasti nanti akan berbunyi. Ya, bunyi itu nantinya akan mengganggu kita. Kemudian ada loosening of fasteners. Berarti nanti seperti fasteners, seperti mur baut, ya, mur baut sebagai pengikat, itu ketika ada getaran berlebih, misalkan di piston, ya di piston, itu ada getaran yang terlalu berlebih, maka lama-lama mur bautnya itu akan longgar, ya, dan bisa lepas. Kemudian di sini ada tool tether. Nah ini di proses manufaktur. Tool tether ini nanti yang akan menyebabkan guratan-guratan pada produk, guratan-guratan yang tidak kita inginkan sebenarnya. Kemudian ada fatigue failure, kegagalan akibat yang dinamis, gerakan yang dinamis. Ya. Kemudian ada discomfort. Nah discomfort ini ketika kita menaiki kendaraan, ternyata suspensinya sudah jelek, ya. Nah, kita kan merasa tidak nyaman. Nah, itu merupakan efek dari excessive vibration. Nah, excessive vibration ini sebenarnya bisa terjadi yang sangat berlebihan. Mungkin teman-teman pernah melihat suatu barang, ya, getarannya sangat berlebihan, ya, sangat berlebihan. Nah, bisa jadi itu merupakan efek dari resonansi. Terjadi fenomena resonansi. Apa itu fenomena resonansi? Yaitu ketika frekuensi dari getaran ini hampir sama, ya, atau sama dengan natural frekuensi dari sistem. Jadi sistem itu memiliki natural frekuensinya sendiri, ya, memiliki natural frekuensi sendiri. Ketika ada gaya dari luar dan frekuensi gaya tersebut sama dengan natural frekuensi sistem, maka akan bergetar tidak terkontrol, ya, atau excessive vibration, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Bisa jadi terjadi kegagalan pada sistem. Gitu ya? Mungkin ada pertanyaan dari sini? Ya, silakan Pak Ari. Ya, bentuk dari disturbance sendiri, kalau semuanya kita naik sepeda motor, ya, kalau naik sepeda motor, kemudian ada melewati polisi tidur atau lubang. Nah, kira-kira roda ini yang awalnya berada pada posisi jalan lurus, kemudian berpindah, nah berarti itu disturbance-nya berupa perpindahan, karena ada perbedaan ketinggian, ya, itu salah satu disturbance. Kemudian ada lagi ketika meja ini, ya, awalnya diam,
kemudian saya gerakkan seperti ini. Nah, kemudian bergerak. Nah, jadi disturbance itu bisa berupa gaya yang dari luar, dan bisa berupa gaya dari luar, bisa juga berupa displacement. Nah, itu ya. Nah, saya ada satu contoh pada saat resonansi, fenomena resonansi ini. Tadi saya katakan bahwa ketika terjadi resonansi, maka akan terjadi gerakan yang berlebihan. Ya. Tetapi, apakah semua sistem memiliki frekuensi natural yang sama? Nah, menurut teman-teman, akan berbeda-beda. Jika sistemnya beda, akan berbeda. Nah, di sini saya akan ada satu contoh video pada YouTube. Lalu apa yang terjadi di sini? Jika digerakkan, awalnya semuanya tidak stabil ya. Tapi ketika frekuensi motornya selalu ditambah, pada 4 Hz, dua sistem stabil, satu sistem bergerak berlebihan. Kemudian ditambah lagi frekuensinya. Yang satu awalnya bergerak berlebihan menjadi stabil lagi. Nah, pada 6,35 yang tengah bergerak berlebihan. Kemudian ditambah lagi frekuensi dari motornya. Yang tengah diam, satu stabil, yang mulai yang terakhir bergerak. Pada 11,35 bergerak ke. Nah, itu adalah contoh ketika sistem yang berbeda itu akan memiliki frekuensi natural yang berbeda, sehingga ketika kita ingin melihat suatu membuat suatu sistem, alangkah baiknya teman-teman harus melihat frekuensi natural dari sistemnya dan frekuensi kerja dari disturbance pada lingkungan sekitar supaya sistem menyala. Bagaimana? Sudah jelas ya?